Melestarikan budaya menjadi salah satu target yang harus terus disosialisasikan ke warga agar tetap bertahan di tanah Melayu, Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus suku Bugis, Makassar, Toraja. Nah, sahabat budaya, untuk lebih jelas kita akan hadirkan obrolan budaya dengan topik kita pada hari ini, eksistensi pemuda perkumpulan keluarga Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya Bugis. Baik sahabat budaya, kembali lagi kita di obrolan budaya. Kita langsung saja hadirkan dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama Haji Daeng Masrur Amin CSH selaku Ketua DPW PKSS Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar, agak kareba Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar Kareba baik. Madeceng. Karima Madeceng. Yang kedua ada Yadi Daeng Materu Ketua Yayasan Sanggar Seni Lino Maluang, agak kareba. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar Karima baik, Madeceng, ya. alhamdulillah. Karima Madeceng. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih panjang terkait tentang budaya Sulawesi, yaitu Makassar yang ada di Kota Batam, dan seperti apa. Kita langsung ke narasumber kita yang pertama, ada Haji Daeng Masrur selaku Ketua DPW PKSS Provinsi Kepulauan Riau. Ini kapan nih Pak? Pak Masrur, Pak Haji ya, terkait tentang didirikannya ini tahun berapa dan gimana ini bisa berdiri untuk PKSS di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Baik, terima kasih. Historis berdirinya PKSS sendiri di Provinsi Kepulauan Riau, kalau umur boleh diibaratkan masih seumuran jagung begitu ya, belum terlalu mateng, tapi berkat kekompakan persatuan teman-teman khususnya warga Bugis, Makassar dan Tator, PKSS itu sendiri terbentuk tanggal 1 Juni 2024. Itu juga penuh dengan tantangan, rintangan, serta hambatan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, karena sebelumnya sudah ada paguyuban yang lebih duluan, yang juga basisnya hampir sama, yaitu Bugis, Makassar dan Tator.
Tapi karena adanya satu dilema dan pertentangan persepsi yang fundamental, yang mendasar, itu kita protes pada saat musyawarah wilayah. Karena betul-betul sangat bertentangan dengan anggaran rumah tangga, khususnya pasal 11 dan anggaran dasar bab 6 pasal 16 juga bertentangan. Nah, dari dasar itu kami mencoba untuk meluruskan. Ternyata kami diberikan satu pandangan yang sangat kontras, bahkan kami dikatakan peserta ilegal, kemudian mereka tetap melaksanakan muswil tanpa membahas atau mendiskusikan permasalahan yang kami nyatakan dalam muswil itu. Nah, berdasarkan dengan keputusan yang diambil alih oleh Ketua Umum, akhirnya kami walk out. Kami bersepakat dengan teman-teman berdiskusi, berbincang karena kami ingin melakukan sumbangsi berupa sosial kemasyarakatan dan hukum kepada warga kita yang kebetulan terkena masalah. Nah, dengan dasar itu kami perlu merasa membentuk suatu wadah. Wadah ini lahir dengan historis seperti yang saya sebutkan tadi. Akhirnya kita sepakat bahwa kita bikin perkumpulan kekerabatan Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Mungkin di provinsi-provinsi seluruh Indonesia nanti akan kami bentuk, khususnya Kalimantan Utara kemarin sudah deklarasi dan sudah kita lantik. Kota kabupaten nanti menyusul Bintan, Tanjung Pinang, kemudian Tanjung Balai Karimun. Mungkin itu historisnya. Baik, luar biasa. Artinya ini butuh perjuangan untuk merangkul teman-teman suku Bugis Makassar yang ada di Provinsi Kepri ya Pak Ketua. Nah, kemudian ini seperti apa Pak bisa menyatukan berbeda-beda, mungkin kita harus punya satu perkumpulan terutama untuk suku Bugis Makassar yang ada di Provinsi Kepri. Ini kan satu tantangan juga untuk merangkul mereka, ini seperti apa Pak? Bagaimana tanggapan mereka untuk bisa merangkul bersatu, satu tujuan, satu arah untuk tetap melestarikan kebudayaan suku Bugis Makassar di Provinsi Kepulauan Riau? Jadi memang kita menganut prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tanpa memandang apakah dia suku Bugis, Makassar, Tator, apakah profesinya di level manapun, kita tetap menganggap bahwa itu adalah saudara kita, keluarga besar kita. Juga yang paling prinsip tanpa memandang apakah dia muslim apa non muslim. Kita tidak memandang agama juga, karena kebersamaan yang kita bangun dan kebenaran yang kita jalankan. Makanya pada awal terbentuknya PKSS ini saya menyuarakan suatu suara hati. Saya sampaikan bahwa sendiri pun saya berdiri di sini, kalau kebenaran saya jalankan, saya akan tetap berdiri tegak. Nah, berdasarkan dengan prinsip kebenaran ini, apalagi Bugis Makassar Tator mengenal istilah taro ada taro gau, apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Akhirnya teman-teman yang lain bersimpati dengan bahasa itu. Merasa kalau kebenaran yang kita mau jalankan, why not? Kenapa tidak kita bersatu? Nah, akhirnya kita bersatu, gelombang-gelombang dari kecamatan-kecamatan ikut bergabung. Alhamdulillah. Sekarang mayoriti kota Batam itu masuk warga PKSS. Itu, dan kita juga PKSS ini tidak lahir serta-merta hanya ingin berbuat, tapi juga ada tujuan mulia, yaitu membantu sesama saudaranya yang kebetulan kurang baik nasibnya di perantauan, apalagi ada istilah pada laut pada upe ya, sama-sama berangkat merantau tapi tidak, rezeki kita berbeda-beda. Kemudian juga tujuan bentuk PKSS ini bagaimana kita melestarikan adat budaya dari Sulawesi Selatan supaya tujuannya adalah anak-anak kita, generasi muda, generasi milenial tidak lupa dengan akar budayanya. Itu yang paling penting kita kedepankan nanti. Mungkin demikian. Baik, ini artinya berharap dengan adanya Persatuan Bugis Makassar PKSS Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi silaturahmi wadah juga ya Pak ya. Satu tujuan bukan di bidang lain keagamaan, namun juga di bidang sosial untuk membantu mereka yang kurang beruntung seperti itu. Itu luar biasa sekali. Nah sahabat budaya, ini sangat menarik sekali obrolan kita pada kali ini terkait tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Haji Daeng Masrur Amin SH selaku Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Pak Haji, kalau untuk Ketua saat ini kan ini usianya baru 1 tahun ya, 2024 baru saja dilantik. Ini sampai dengan sekarang ini ada berapa kira-kira untuk masyarakat Bugis Makassar yang ada di Provinsi Kepri semua yang terdata?
Jadi kalau berbicara masalah berapa warga Bugis Makassar Tator di Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau, secara real sangat susah kami ungkapkan. Karena boleh dikatakan mayoriti para pendatang-pendatang pendahulu kami menancapkan suatu ikrar janji sumpah Bugis Melayu dan perkawinan silang antara para pendatang, orang tua kita terdahulu dengan raja-raja Melayu, sehingga anak keturunan dia sebetulnya kalau menganut asas patrilineal mereka adalah suku Bugis Makassar. Karena bapaknya yang merantau, orang tua kita yang merantau nikah dengan para perempuan raja, anak-anak raja di Melayu ini, sehingga semua nama raja di depannya yang lahir di tanah Melayu adalah turunan Bugis Makassar. Jadi untuk mendata berapa jumlah warga kami itu sangat susah, tapi sangat besar sekali. Kalau estimasi sekitar 20.000 kurang lebih. Tapi kalau pastinya saya belum tahu karena belum kita data secara real. Demikian, terima kasih. Baik, ini luar biasa. Tentunya kita berharap juga masyarakat suku Bugis Makassar juga ada di Provinsi Kepri dengan adanya wadah. Ini PKSS ini menjadikan wadah berkumpul Pak ya, bersilaturahmi dan juga nanti mudah-mudahan suku pendatang Bugis yang ada di Provinsi Kepri bisa satu tujuan seperti disampaikan tadi, bergandeng tangan. Ayo kita lestarikan suku budaya Bugis Makassar di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sahabat budaya ini menarik sekali, tentunya ada peran juga daripada ketua yang disampaikan tadi, tentunya selaku pemuda yang terus melestarikan, mengangkat budaya agar tetap dikenal di tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih lagi kita Pak Ketua ya, kalau di Batam ini karena kita punya keuntungan dekat dengan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, ya mudah-mudahan dengan budaya yang semakin kita kumandangkan ini bisa semakin terkenal di kancah mancanegara. Apalagi kalau tradisi tarian-tarian suku Bugis ini sangat mendunia dan sudah tidak asing lagi. Nanti kita akan bahas dan juga kita saksikan tari yang sangat spesial dari suku Bugis Makassar. Baik, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Yadi Daeng Mateus selaku Ketua Yayasan Sanggar Seni Lino Maluang. Oke, ini penggerak juga ini ya. Ini seperti apa nih bercerita tentang pemuda-pemuda suku Bugis Makassar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gimana bisa bersatunya, berkumpul. Tadinya kan tidak kenal satu sama lain, dengan adanya wadah ini harus ayo sama-sama kita majukan untuk pemuda-pemudanya dari Bugis Makassar di perantauan. Gimana nih Bang Yadi Daeng? Ya, kasih. Kalau saya melihatnya bagaimana kaum muda, kaum milenial untuk bergabung ke PKSS itu lebih kepada semangat sama-sama di perantauan. Sehingga ketika berkumpul di PKSS ini kita merasa sedang berada di kampung gitu. Sudah berasa di kampung Sulawesi Selatan, sehingga semangat itulah yang membuat kita bergabung di PKSS gitu. Baik, susah tidak ini untuk merangkul teman-teman pemuda-pemudi karena mungkin karena kesibukan bekerja dan sebagainya. Gimana caranya nih untuk merangkul mereka? Ayo kita pemuda-pemuda Bugis bersatu untuk melestarikan kebudayaan Bugis agar tidak punah, untuk ke depan lebih baik lagi. Langkah apa saja nih dilakukan untuk Bang Yadi Daeng? Untuk melestarikan budaya di Kota Batam ini, khususnya budaya Sulawesi Selatan, memang suatu tantangan bagi kami juga karena Batam ini memang kota yang didesain kota industri. Jadi mindset masyarakat di Batam ini kurang lebih ya kalau saya amati itu mindset pekerja. Artinya untuk melestarikan budaya itu agak dikesampingkan karena mereka lebih ke mencari rezeki ya. Jadi yang hal-hal yang seperti itu sedikit dikesampingkan. Tapi bukan berarti mereka lupa. Tapi itu lagi tantangan bagi kami, Sanggar Seni Lino Maluang itu, bagaimana bisa mengajak teman-teman kaum milenial, anak-anak muda yang berasal dari Sulawesi Selatan, untuk dapat mencintai budaya Sulawesi Selatan itu dengan cara mungkin ya membuat acara-acara kesenian budaya, gitu, salah satunya pentas seni budaya, sehingga mengingatkan kembali kepada mereka, oh ini loh budaya Sulawesi Selatan yang tak kalah menarik dibanding
budaya-budaya suku lainnya juga begitu. Sehingga memacu mereka untuk mencintai budayanya sendiri begitu. Baik sahabat budaya, tadi baru dijelaskan oleh selaku Sanggar Seni Lino Maluang terkait tentang tentunya kebudayaan dan tradisi yang sangat menarik untuk suku Bugis Makassar. Kemudian ini Pak Ketua, ini kalau kita melihat suku Toraja ya, Makassar ini apa saja sih yang harus diperkenalkan di Provinsi Kepulauan Riau ini agar semua orang tahu ini loh bahwa kita punya juga yang sangat luar biasa, sangat hebat untuk bisa dihargai dan terus dilestarikan seperti itu. Sebetulnya kalau terkait dengan budaya itu sudah merupakan hampir satu kesatuan. Misalnya ya, dari suku Makassar ada tari angin mamiri, itu juga sudah menjadi budaya Bugis itu sendiri. Tari padupa, tari penghormatan kepada raja-raja yang datang misalnya ya, itu juga sudah menjadi tradisi Makassar, padahal itu tari Bugis misalnya ya. Nah khusus untuk Tator, itu juga Tator punya sanggar seni. Jadi memang kami sudah membuat satu konsep di PKSS, mungkin kami nanti bikin suatu momen ya, acara di malam apa, hari apa, yang kira-kira bisa dihadiri oleh kaum milenial, yaitu semalam di Kota Angin Mamiri. Nah semalam di Kota Angin Mamiri ini nanti kita bikin pagelaran tari, seni dan budaya. Ya, seni tari dan budaya mungkin di alun-alun tempatnya, sekaligus mensosialisasikan kepada warga bahwa ini loh tarian budaya kami 3 etnis terbesar di Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, ini menarik sekali dengan rencana yang akan dibuat nanti pagelaran Angin Mamiri. Nah kalau kita melihat nih Pak Ketua dan juga Bang Yadi, karena biasa sering bersilaturahmi acara pengantin ini, kalau melihat banyak sekali suku Bugis di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, apalagi dengan tarian-tarian seperti tadi Angin Mamiri dan Padupa ini selalu dipersembahkan untuk mereka yang hadir pada saat itu. Ini saya juga sangat mendukung dan apresiasi, yang mudah-mudahan nanti agenda selanjutnya ini berjalan dengan lancar dan bisa menjadi tali silaturahmi untuk suku Bugis Makassar, Toraja juga di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kita beralih ke Bang Yadi. Ini tadi kita berbicara tentang sanggar. Sanggar ini memiliki peran yang sangat penting. Tentunya dengan adanya sanggar bisa melatih mereka untuk belajar menari, kebudayaan lain dan sebagainya. Ini kalau berbicara sedikit flashback, ini tahun berapa kira-kira ya untuk sanggar Seni Lino Maluang sendiri didirikan? Iya, terima kasih. Untuk kapan berdirinya Sanggar Seni Lino Maluang ini cukup ini ya, sudah terbilang tidak tua juga tapi tidak ini juga, artinya baru juga. Itu dimulai di tahun 2019. Saya mulai untuk membentuk satu wadah untuk membina anak-anak muda Sulawesi Selatan untuk melestarikan budaya itu di tahun 2019. Bermula di tanggal 7 bulan Juli. Kemudian untuk badan hukumnya sudah berbentuk Yayasan Sanggar Seni Lino Maluang itu disahkan di Desember 2019. Nah, bermula dari situ saya coba membina anak-anak muda Sulawesi Selatan yang ada di Batam. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, masih sering mengisi acara-acara, baik itu acara pernikahan, acara-acara seremonial paguyuban atau organisasi. Alhamdulillah sampai saat ini masih sering kami lakukan. Baik sahabat budaya, kita kembali masih berbicara tentang salah satu lestarikan juga untuk kebudayaan suku Bugis Makassar dan Toraja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita masih ke narasumber kita yang kedua yaitu Yadi Daeng Materu selaku Ketua Yayasan Sanggar Seni Lino Maluang yang ada di Kota Batam. Nah kemudian Bang Yadi, ini sanggar ini kan perannya sangat penting sekali untuk mendidik mereka, baik itu latihan tari, seni lain sebagainya. Ini apa saja sih kegiatan-kegiatan bisa dilakukan di sanggar sendiri? Untuk persiapan, kalau diundang event lain sebagainya butuh proses berapa lama kira-kira? Oke, untuk saat ini itu ya latihan itu dalam 1 bulan itu 2 kali, 2 minggu sekali anak-anak latihan. Jika ada memang kita harus mengisi event gitu, undangan atau apa, dalam sebulan bisa itu di setiap minggu, Sabtu Minggu itu kita gesah untuk latihan, untuk persiapan tampil. Artinya kurang lebih 1 bulan untuk menjelang event itu kita sudah mulai persiapan.
Baik, jadi memang rutin dilaksanakan pada weekend libur Sabtu dan Minggu ya. Betul, Oke, ini betul. kebanyakan yang ikut ini pemuda atau pemudi atau mungkin sama seimbang untuk terus di Sanggar. Lebih banyak ke pemudinya, Ke karena pemudinya memang ya. remaja laki-laki ini memang apa ketertarikannya agak-agak berkurang berkurang dibanding wanita ya. Baik, kemudian Bang Yadi sebelum kita beralih ke Pak Ketua. Nah, biasanya ini paling banyak untuk di Sanggar sendiri yang paling di request banyak dipersembahkan di event lain sebagainya ini apa saja tarian atau apa mungkin ada teater lain sebagainya? Tergantung event ya, tergantung event. Kalau yang saat ini yang sering kita laksanakan itu ya lebih ke acara-acara pernikahan dan acara-acara seremonial itu acara organisasi hampir sama seperti acara pernikahan itu lebih banyak ke tari-tari penyambutan, ya tari padupa begitu. Tari Padupa ya. Oke, sebagai tentunya tarian yang sudah tidak asing lagi untuk suku Bugis Makassar, tapi kalau di sini mungkin tari persembahan. Baik, kita beralih ke Pak Ketua, ini mungkin pasti panjang yang disampaikan kan ini sangat tentunya berperan aktif untuk mengajak untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkhusus untuk masyarakat suku Bugis, Makassar dan juga Toraja. Nah, kemudian Pak Ketua kalau melihat kegiatan-kegiatan di Batam Kepri ini kalendernya sudah penuh ya. Jadi harus nanti masuk ini untuk suku Bugis Makassar. Kira-kira kegiatan dalam waktu dekat ini dari PKKS Bugis Makassar Tator ini apa saja yang akan diberikan disampaikan kepada sahabat budaya kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Jadi khusus untuk kegiatan yang akan kita laksanakan itu tentunya akan kita bahas dalam rapat program kerja. Hal yang paling mendasar adalah dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan bulan ini PKSS akan segera dilantik. Mulai dari DPP, Dewan Pengurus Pusat, DPW, Dewan Pengurus Provinsi, kemudian DPD, Dewan Pengurus Daerah, itu akan dilantik. Nah kemudian setelah dilantik akan rapat program kerja. Namun sebelum rapat program kerja ini ada beberapa kegiatan yang sifat insidentil dan mendesak. Mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, warga kami yang kebetulan kena nasib kemalangan sakit di rumah sakit, lalu meninggal misalnya ya, butuh bantuan, butuh pekerjaan, butuh makan, apalagi terkena musibah bencana alam itu sifatnya sifatnya cepat dan tepat harus kita merespon. Kalau tidak, mereka nanti mengatakan bahwa punya organisasi dan tidak punya sama saja, nggak ada yang membantu kami. Contoh konkret ya saya jelaskan, kebakaran di Tanjung Sengkuang yang tempat-tempat second itu. Kami dari pengurus PKSS mulai dari pengurus daerah, provinsi, pusat, semua turun. Semua turun memberikan bantuan. Nah ini suatu keterpanggilan kepada saudaranya sendiri untuk merespon, memberikan bantuan secara langsung. Tanpa kita rapat kegiatan, rapat apa, tiba-tiba semuanya memberikan sumbangsi ala kadarnya untuk memberikan kontribusi kepada saudaranya. Ini salah satu poin. Yang kedua, ya tak kalah pentingnya bahwa PKSS ini kita bentuk dengan satu organisasi boleh berpolitik praktis. Dalam waktu dekat ini ada pemilihan kepala daerah atau wali kota, ada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan kita akan rapatkan siapa yang kita dukung secara organisasi. Dan kita harus tegak lurus, tidak boleh melenceng lagi ya, apalagi seperti saya sampaikan tadi taruh ada taragau, apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Nah kalau ini kita sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Batam dan terlibat langsung dalam hal pemilihan, maka bagaimana nanti feedbacknya kepada organisasi kita, bukan kepada personal pengurusnya ya. Ini harus kita garis bawahi, bukan kepada personal pengurusnya, tapi kepada organisasinya. Organisasinya nanti juga kepada warganya. Jadi kami betul-betul memberikan satu pemikiran kepada warga kami bagaimana kita bisa berpolitik praktis dengan baik, santun dan bersatu. Itu yang kami lakukan ke depan. Selanjutnya mungkin kita bahas nanti dalam program kerja ya. Terima kasih. Baik, jadi tentu agenda ini sudah dimusyawarahkan ya Pak Ketua, terkait juga kalau nama besar itu tidak nama individu, tapi nama paguyuban yang tertera di situ. Nah semakin baik paguyuban, semakin lestari apapun itu, ini berdampak luar biasa nanti untuk kepada paguyuban yang ada di semua di dalamnya situ ya Pak Ketua ya. Baik, ini menarik sekali.
Sahabat budaya, kita akan kembali lagi nanti dengan dua narasumber kita seperti biasa, yaitu Haji Daeng Masrur dan juga Yadi Daeng Matura, selaku Ketua Yayasan Sanggar Seni Limau Maluang. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya.
Baik sahabat budaya, kembali lagi kita masih di obrolan kita kali ini dengan topik kita yang sangat menarik, yaitu eksistensi pemuda perkumpulan keluarga Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya Bugis di Provinsi Kepulauan Riau. Dan baru saja kita tadi saksikan persembahan spesial untuk sahabat budaya yang lagi menyaksikan, yaitu tari empat etnis. Nah, ini lebih jelasnya seperti apa kita akan tanyakan langsung ya, detail-detail apa saja terkait tentang tarian yang sudah kita saksikan tadi. Kita beralih ke Bang Yadi. Ini boleh dijelaskan Bang Yadi makna daripada tarian tadi ini kita sudah saksikan dan juga pemirsa di rumah menyaksikan langsung. Ini boleh dijelaskan apa sih makna tarian tersebut tadi empat etnis dan juga padupa? Untuk tari padupa itu dulunya itu sebenarnya itu untuk tari menyambut biasa ditarikan di hadapan raja-raja untuk menyambut tamu-tamu kehormatan atau bangsawan. Tapi untuk saat ini dapat juga ditampilkan di acara-acara pernikahan untuk menyambut baik itu pengantin ataupun tamu-tamu terhormat. Begitu juga dengan acara-acara seremonial lainnya. Itu untuk tari padupa. Kalau untuk tari empat etnis ini adalah tari yang mewakili empat etnis besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Namun saat ini memang karena Mandar sekarang sudah membentuk provinsi baru, Sulawesi Barat ya, Mandar itu. Mayoritas di situ Mandar, Sulawesi Barat. Jadi saat ini Sulawesi Selatan itu tersisa 3 etnis besar, Makassar, Bugis, dan Toraja. Nah di tarian itu saya jelasin sedikit. Itu kan tergabung 4 etnis. Jadi dalam satu tarian itu menampilkan 4 lagu dari 4 etnis besar di Sulawesi Selatan dulunya, termasuk juga gerak tarinya. Bermula dari Makassar, menyesuaikan dengan mengikuti lagu yang mengiring tarian itu. Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Gitu. Baik sahabat budaya, kembali kita akan membahas obrolan kita pada hari ini masih ke Bang Yadi. Tadi sudah dijelaskan secara detail tentang makna daripada tarian padupa ya. Kemudian kalau kita lihat ada tidak persamaannya untuk padupa seni dengan tari persembahan dan bagaimana juga kalau kita melihat apakah menggunakan sirih kalau untuk Melayu tari persembahan dan pakaian-pakaiannya juga untuk pemirsa di rumah harus tahu apa saja detail-detailnya Bang Yadi. Kalau persamaan kurang lebih kalau dari gerak tarinya tidak sama ya. Tapi makna dari tari itu hampir sama dengan tari persembahan. Yang mana biasa dilakukan untuk tamu-tamu kehormatan. Begitu. Kalau tari persembahan kan ada sikapur sirinya ya. Nah kalau tari padupa ini untuk di Sulawesi Selatan itu biasa ada 2 jenis sih. Ada yang namanya tari padupa bosara. Itu biasa penari menggunakan atributnya itu, pernak-perniknya itu ada bosara yang seperti nampan itu. Kemudian di situ disiapkan kue, kemudian itu sambil menari, kemudian di penghujung tarian itu kue-kue itu dihidangkan kepada tamu-tamu terhormat tadi. Ada juga ya dengan yang tari padupa yang menggunakan itu seperti bosara tapi tidak diisi kue, bosaranya agak kecil ukurannya. Itu biasa diisi beras dengan bunga-bungaan itu untuk ditabur ya, ditebar begitu untuk sebagai simbol menyambut tamu tersebut begitu. Baik, intinya untuk menyambut tamu kehormatan ya. Berbeda lah mungkin karena etnisnya berbeda juga, tentunya ada yang khas dan menonjol daripada mungkin masing-masing etnis, terkhusus juga untuk suku Bugis yang tadi disampaikan tari padupa. Kemudian tari empat etnis ini seperti apa nih maknanya juga untuk pakaian lain sebagainya, ini seperti apa nih Bang Yadi? Iya, kalau untuk 4 etnis tadi ya, karena mewakili 4 etnis besar di Sulawesi Selatan, dari pakaian penarinya juga memang mewakili masing-masing etnis tersebut. Kayak Makassar ya dengan baju bodo, Bugis dengan baju toko, tapi hampir sama itu bajunya. Baju bodo dengan baju toko itu hampir sama. Makassar dan Bugis memang hampir sama. Kemudian ada Mandar, kemudian ada Toraja. Begitu juga dengan lagu pengiring tarinya.
Makassar itu dengan Angin Mamiri, kemudian Bugis dengan lagu Bulu Alauna Tempe. Mandar ini saya kurang paham apa judul lagunya. Hingga ada lagu Mandar juga sebagai pengiring tarian itu. Kemudian di Torajanya ada Pagelu ya, Pagelu kalau nggak salah bahasa Torajanya itu. Ya, jadi itu gabungan dari 4 etnis itu, termasuk pakaian tarinya menggabungkan 4 etnis, lagu pengiringnya juga begitu, termasuk gerakan tarinya juga menggabungkan 4 etnis itu, begitu. Baik, kemudian Bang Yadi, karena kan kalau untuk perform ini selain gerakan lain sebagainya, ini kalau untuk kostum sendiri ini memang didatangkan dari Makassar langsung atau memang dari Batam? Iya, untuk kostum ya saat ini memang masih kita datangkan dari Sulawesi Selatan ya, dari Makassar. Dari Sulawesi aslinya di sana ya? Iya, betul. Oke, sangat menarik sekali obrolan budaya kita pada hari ini. Tentunya dengan 2 narasumber kita yang sangat kompeten sekali. Dan selanjutnya mungkin Pak Ketua dari obrolan kami dengan Bang Yadi tadi ada disampaikan. Sebelum saya mau tanya dulu, kalau khas daripada suku Bugis Makassar ini, kalau kemana-mana tuh ada namanya kopiah atau songkok atau peci. Ini apa saja? Mungkin bajunya juga sepertinya khas dari Bugis Makassar. Boleh dijelaskan ke pemirsa kita di rumah, Pak Ketua. Baik, kalau terkait dengan pakaian khas Bugis Makassar, itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu khas. Sendal, sarung, pabekeng, baju, kemudian songkok reca. Nah itu, kalau dari suku Makassar itu patondro, penggantinya songkok. Tapi sesungguhnya pakaian adat itu tidak ada yang pakai sepatu, semua sendal. Ya, sarung, pabekeng, pengganti ikat pinggang, kemudian baju kebesaran dengan patondro atau songkok. Itu untuk Bugis Makassar. Baik, nah hari ini khas daripada Bugis ya dipakai. Ini apa namanya nih Pak? Pak Ketua, bajunya ini seperti khas dari Makassar juga ya, mencela, merah. Jadi gini, karena ini khasana budaya yang kita bahas, maka saya mengambil salah satu simbol saja, yaitu songkok reca atau songkok tobone. Karena diproduksi di Bone dan yang mempopulerkan orang Bone maka disebut dengan songkok tobone. Nah, inilah yang saya pakai sebagai salah satu simbol atau ciri khas daripada Sulawesi Selatan. Baik, nah biasa kalau suku Bugis Makassar ini Pak, kalau kita melihat ada acara pengantin lain sebagainya, ini kalau perempuan biasa identik itu banyak dengan emas-emas. Ini apakah betul nih Pak? Ini kan kalau kita melihat pengantin, gelang, kalung, semua kalau di kampung saya orang Bugis harus pakai emas Pak. Kadang kalau untuk maharnya itu harus banyak emas. Ini gimana nih sedikit kita menyinggung tentang tradisi untuk perkawinan sendiri untuk masyarakat Bugis Makassar. Justru saya melihat dan ini adalah satu esensi yang perlu kita lestarikan bahwa lambang daripada kemakmuran kesejahteraan masyarakat Bugis Makassar yaitu adanya simbol-simbol yang melekat di badannya termasuk emas. Semakin banyak emas yang melekat maka simbol kesejahteraan kemakmuran semakin terasa di kekerabatan atau kekeluargaan tersebut. Nah, bukan berarti mereka pamer atau mereka mau dibilang orang kaya atau riak, tidak. Itu melambangkan suatu kesejahteraan kemakmuran suatu suku. Baik, ini sudah dijelaskan untuk pemeriksa dan sahabat budaya bahwa kalau orang Bugis itu terkhusus ibu-ibu perempuan kalau pakai emas itu bukan ria Pak ya. Tapi ada makna yang disampaikan simbol bahwa itulah identitasnya orang Bugis ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang disampaikan tadi Pak Ketua ada namanya apa bekeng. Itu terbuat dari apa tuh Pak? Kulit atau apa kira-kira? Kalau Pak Bekeng artinya yang mengetatkan ya, sama dengan pengganti ikat pinggang. Sesuai dengan kastanya sebetulnya, sama dengan songkok reca Pak Bekeng. Semakin lebar Pak Bekengnya, semakin menandakan bahwa dia itu turunan Karaeng atau Raja atau Andi atau Petah. Suatu gelar ningrat di Sulawesi Selatan. Kemudian ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari kain, ada juga yang sekarang sudah semacam interior ya, fashion lah. Fashion supaya lebih cantik kelihatan pakaiannya, Pak Bekengnya. Termasuk
songkok reca ini sekarang sudah ada yang terbuat dari emas. Emas murni lagi, 24 karat. Itu juga bukan riak, bahkan bisa melambangkan bahwa kesejahteraan seorang raja bisa menggunakan suatu songkok reca yang terbuat dari emas. Berarti dengan kepemimpinan raja tersebut, mereka berhasil mesejahterakan masyarakatnya, warganya, kerajaannya berhasil, taraf ekonominya naik. Nah itu semuanya simbol yang kita gunakan. Jadi tidak ada sama sekali unsur-unsur yang kebetulan karena semua sudah menjadi adat budaya istiadat kita. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi tentunya dengan Bang Yadi terkait tentang tari Bugis dikolaborasikan dengan tari Melayu. Ini pernah terjadi tidak untuk di Batam sendiri dan Provinsi Kepulauan Riau? Kalau kita lihat karena tadi ada sedikit hampir kesamaan. Kalau dikolaborasikan seperti tari Bugis kolaborasi dengan tari Melayu nih Bang Yadi selaku sanggar gitu. Oke. Kalau untuk kolaborasi ada satu tarian yang coba saya ini tadi bukan kolaborasi ya, tapi ini lebih ke tari kontemporer. Tari kontemporer itu tari yang bercerita. Ini diambil dari kisah Kerajaan Riau Lingga dulu. Itu diangkat dari novel Bulang Cahaya. Judul tarinya itu Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai ini menceritakan kisah asmara Raja Ja'far. Raja Ja'far ini keturunan Bugis Melayu, bujang Melayu yang berketurunan darah Bugis dan Melayu, dengan Putri Buntat atau Tengku Buntat. Tengku Buntat ini juga gadis Melayu, tapi berketurunan Bugis juga. Sebenarnya mereka ini punya pertalian saudara juga, karena dari Raja Ja'far ini kalau tidak salah saya membaca itu Raja Ja'far ini keturunan dari Daeng Celak. Kemudian Putri Buntat ini kalau tidak salah ya, kalau salah tolong dibenarkan nanti. Putri Buntat ini adalah keturunan dari Daeng Parani. Artinya Daeng Celak dan Daeng Parani ini kan memang dari 5 opu bersaudara itu. Dulu di Kerajaan Riau Lingga yang sampai saat ini nama kelima opu bersaudara yang ini masih masih dikenang di masyarakat Kepulauan Riau khususnya. Baik, artinya lebih ke kontemporer ya untuk tarian dari kolaborasi yang disebut tadi Bang Yadi sudah dijelaskan, tentunya ada historisnya di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Kemudian Pak Ketua, kalau kita melihat apa yang disampaikan Bang Yadi ini luar biasa, tentunya menggalakkan berkolaborasi dengan muda-mudi suku Bugis Makassar baik Toraja juga di Provinsi Kepulauan Riau, terus untuk Kota Batam ini seperti apa Pak kalau untuk melihat tanggapan Bapak sendiri terkait tentang Sanggar Seri Lino Maluang sendiri ini nanti akan berperan juga untuk menyemangati Pak Ketua dengan persembahan-persembahan lain untuk menghibur masyarakat bukan saja untuk Bugis Makassar namun juga untuk suku-suku lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sendiri Pak Ketua. Terkait dengan kehadiran Sanggar Seni Lino Maluang, jujur kami sampaikan bahwa sudah 30 tahun saya merantau di Tanah Melayu dan sejak pertama kali saya melihat Sanggar Seni Lino Maluang, ini memberikan suatu inspirasi dan semangat buat generasi muda untuk mengenal budayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Lino Maluang ini menjadi suatu badan hukum atau berbentuk yayasan atau apa supaya bisa mereka tampil secara profesional. Karena Lino Maluang ini sendiri kalau tidak salah sudah pernah tampil di Malaysia, di Johor, Kuala Lumpur dan negeri jiran ya. Lalu saya melihat bahwa ini sangat bagus sekali untuk kita bina. Nah, dengan inisiatif teman-teman pengurus PKSS, ya, akhirnya Lino Maluang ini berada di bawah binaan PKSS. Kenapa saya berinisiatif untuk menyatakan bahwa Lino Maluang di bawah binaan PKSS? Karena kontribusinya Lino Maluang ini kepada seluruh agenda-agenda acara kita di Provinsi Kepulauan Riau, baik itu persembahannya, Pak Dupanya, mewakili suku Bugis Makassar dan Tator dalam hal pagelaran seni dan tari, atau festival apapun,
termasuk festival budaya hari ulang tahun Batam misalnya, kita selalu tampilkan dan kedepankan Sanggar Seni Tari Lino Maluang. Jadi kami sangat positif sekali dalam melihat keberadaan kehadiran Sanggar Seni Tari Lino Maluang. Baik, ini luar biasa Pak Ketua, saya juga apresiasi tentunya dengan bergerak bersama apapun itu kegiatan dari pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri terus terlibat Pak ya untuk memperkenalkan ini loh muda-mudi khususnya untuk kita perantau suku Bugis Makassar Toraja ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan diperkenalkan tentunya akan semakin kuatlah persatuannya suku Bugis Makassar di perantauan. Nah kemudian Pak ini masih banyak harusnya pertanyaan-pertanyaan lagi karena sudah tidak terasa hampir 60 menit kita di obrolan budaya kali ini. Ini apa yang disampaikan kepada masyarakat Provinsi Kepri terkait tentang closing statement dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia yang ada di perantauan khususnya untuk masyarakat suku Bugis Makassar Toraja yang ada di Provinsi Kepri. Silakan Pak Ketua. Baik, buat saudara-saudaraku sekalian yang kebetulan merantau di luar daripada Pulau Sulawesi, saya mengajak mari kita melestarikan budaya kita, mari kita melestarikan bahasa orang tua kita, bahasa adat istiadat kita. Karena sudah terjadi perkawinan campuran antara orang Bugis dan non-Bugis, biasanya bahasa leluhurnya sudah dilupakan. Siapapun kita, ya, siapapun kita, dari suku manapun kita berasal, jangan lupa adat budaya istiadat leluhurnya, termasuk bahasanya. Nah, saya sendiri yang menjadi pembelajaran buat pribadi saya, anak saya tidak mengerti lagi bahasa Bugis. Dan ini menjadi cambuk buat saya sendiri. Anak saya harus pintar berbahasa Bugis Makassar. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudaraku pemirsa seluruh yang benarkan Radio RRI ini. Mari kita galakan kepada keluarga besar kita untuk membiasakan diri berbahasa Bugis Makassar dan Tator. Demikian, terima kasih. Baik, apapun itu perkawinan silang yang dilakukan lain sebagainya, tapi jangan pernah melupakan kebudayaan dan tradisi suku Bugis ya Pak ya, saya setuju sekali. Kemudian Bang Yadi apa yang disampaikan kepada pemirsa dan sahabat budaya terkait Sanggar juga dan untuk mereka ingin ikut bergabung kemana silakan. Iya, terkait ini harapan saya itu di bawah naungan PKSS, semoga warga Sulawesi Selatan yang tergabung dalam PKSS yang memiliki anak-anak yang masih remaja untuk dapat bergabung ke Sanggar Seni Lino Maluang untuk aktif melestarikan budaya-budaya Sulawesi Selatan. Juga harapan saya kepada pemerintah setempat untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian seni budaya ini. Saya rasa itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ketua, Pak Haji Daeng Masrur Amin SH selaku Ketua DPW Provinsi Kepulauan Riau telah hadir Pak. Saya doakan semoga tetap lestari dan juga suku Bugis yang ada di perantauan akan semakin terkenal dengan kebudayaan-kebudayaan dan kolaborasi tentunya dengan Bang Yadi Daeng Materu selaku Ketua Yayasan Sanggar Seni Lino Maluang. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya sahabat budaya, demikian obrolan kita kali ini terkait topik yang kita angkat yaitu eksistensi Pemuda Perkumpulan Keluarga Sulawesi Selatan PKSS dalam melestarikan budaya Bugis. Saya Bintara pamit, terima kasih, sampai jumpa. Hadirin yang terhormat, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kasih tak sampai, pulanglah kita berpisah untuk sementara. Pisah berpasang, pisah bertemu. Kemana langkah hendak dibawa? Kemana hati hendak berkata? Biarlah hancur bumi dan bulan. Biarlah putih mati memandang. Biarlah putih hati dijilat, takkan puan jadi derita, takkan
sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Kedua belah pihak keluarga kita sama-sama tak setuju. Entahlah. Abang pun bingung. Adinda lihat di seberang tebing kunang-kunang sudah mulai berterbangan.